Heartland FM. What's up? 0855 885 1006. Download our Google application. Heartland FM Karawaci. Dari kawasan Max Coffee Benton Junction, Lipo Village, Sanggrang. Halo, selamat pagi, listeners, apa kabar Anda semua? Tentunya semangat begitu ya di pagi hari ini, sama seperti semangat kami yang juga ada di Max Coffee Benton Junction, Lipo Village, menyapa Anda yang mendengarkan melalui jaringan network kami. Halo yang mendengarkan di 100,6 FM Heartline Karawaci, kemudian juga di Bali melalui gelombang 92,2 FM. Anda yang juga mendengarkan di Lampung di 91,7. Apa kabar semuanya? Tentunya penuh sukacita, sehat semuanya. Lalu juga di Heartline Brau 95,9, serta Anda juga yang mendengarkan melalui 97,0 Harmony FM, dan juga Anda yang di Samarinda melalui gelombang 94,4 serta di www.heartline.co.id. Liburan anak topik kita hari ini bersama dengan 4 narasumber kami yang sudah ada di Max Coffee Benton Junction. Saya nggak sendiri, sudah bersama dengan rekan saya yang luar biasa, Bung Jose. Selamat pagi. Pagi ya. Iya. Kalau ngomongin liburan seru ya. Ingat lagu itu nggak anak-anak? Pernah. Libur telah tiba, hore gitu ya. Ini sekarang udah gede yang nyanyi. Siapa? Oh yang nyanyi. Udah meret kayaknya ya. Iya. Oke. Ya, kalau ngomong liburan memang menyenangkan, tidak hanya untuk anak-anak tapi juga untuk karyawan seperti kita gitu. Dan kayaknya kalau sekarang, zaman sekarang tuh yang namanya libur wajib. Kalau dulu kan liburan itu kan tentatif. Sekarang wajib. Iya. Makanya mobilitas sangat tinggi sekali kan. Jualan tiket juga laku ya Ria ya. Iya, alhamdulillah. Oke, kita perkenalkan para narasumber kita, listener yang sudah hadir di Max Coffee pagi hari ini. Ada Ibu Niken Sutanto, beliau adalah co-founder dari liburananak.com. Bu Niken, halo. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat datang di Tangerang Ibu ya. Kan jauh dari Bekasi ke sini. Masih dari planet yang sama. Nggak pakai paspor kok. Nggak pakai paspor ya. Lalu juga ada Ibu Monika Tanu, beliau adalah juga co-founder dari liburananak.com. Bu Monika, selamat pagi Bu. Selamat pagi, pagi. Luar biasa. Lalu juga ada Ibu Amelia Arianti, beliau adalah Head of Marketing dari Minneapolis. Selamat pagi. Pagi Bu. Wow. Minneapolis di mana ya Bu? Minneapolis ada di Plaza Indonesia, ada di Aeon Mall, ada di Lipopuri yang di Jakarta. Iya. Masih ada di Palembang dan Bali 2. Tangerang mungkin yang belum ya. Payon deket lah. Iya. Lalu juga Pak Joko Kurniawan, Senior Business Consultant. Pak Joko, pagi Pak Joko. Selamat pagi, selamat pagi listener. Iya. Ini kalau ngomongin liburan memang tadi ya menyenangkan, tetapi ternyata bagaimana kalau liburan anak ini dikemas dalam frame bisnis, ternyata juga menjanjikan ya. Nah, saya ingin tanya ke Pak Joko dulu deh, dari perspektif bisnis, liburan anak ini dilihat seperti apa saat ini? Karena gini Pak, anak-anak ini ternyata menjadi generator konsumsi dari masyarakat Indonesia. Kalau anaknya udah minta, biasanya orang tuanya udah langsung kasih. Setuju. Tapi kalau istrinya minta, bapaknya belum tentu kasih Pak. Kalau anaknya yang minta keputusan. Kalau anaknya yang minta dibela-belain ya. Oke. Jadi gini, liburan anak ini kan memang sesuatu yang dicari oleh orang tua ketika masa liburan atau tidak masa liburan. Artinya kalau masa liburan biasanya mereka liburannya agak jauh. Tetapi yang saya lihat adalah banyak tempat main anak itu yang tidak terlalu edukatif. Jadi artinya ketika kita mau membangun sebuah tempat liburan anak yang ada unsur edukatifnya, itu pasti akan dahsyat. Ada satu tempat di Malang yang sangat bagus menurut saya, namanya Kampung Kid ya, itu luar biasa sekali. Iya. Jadi mereka bisa banget edukasi, bisa ngasih makan ternak tapi dengan cara yang menarik, bisa main putri-putri yang nyelamatin putri, bisa main di sana, bisa banyak hal lah, dan itu menurut saya menarik. Dan sebuah tempat main anak yang bagus pasti di baliknya ada orang yang visioner. Sepertinya contohnya di Kampung kita ada yang namanya Pak Jo ya, itu luar biasa sekali, udah namanya udah nasional dan mereka punya hati emang untuk anak. Nah saya pikir emang ketika kita bisnis tapi kita pakai ada unsur hatinya tuh ya, kalau menurut Bang Yose sebutnya dengan masalah hati ya, berat nih kalau ada masalah hati. Makanya itu masalah hati dia. Ya, bisnis itu akan lebih bagus tuh, lebih dahsyat gitu. Nah kadang-kadang tempat main anak juga yang saya lihat berkali-kali ya, tentunya di luar Minneapolis ya, itu banyak tempat yang menyediakan tempat main, tapi misalkan kita mau main flying fox tuh di yang dalam mall, kadang-kadang ya petugasnya cuma satu orang, lari masang anak di sini, terus dia lari ke sana. Menurut saya ini
secara keselamatan aja dipertanyakan gitu loh. Nah itu yang menurut saya tidak bagus. Jadi kalau tempat main anak seperti itu, saya sebagai orang tua nggak akan ngajak lagi Mbak Ria. Pasti. Udah itu blacklist, masuk langsung Sekali blacklist. cukup ya? Sekali cukup. Walaupun dikasih voucher ya vouchernya maaf saya nggak pakai gitu. Kasih aja ke saya, Pak. Jangan Mbak, kan dia keselamatan terancam Mbak. Saya yang main, Pak, bukan anak saya. Jadi poinnya adalah tempat main menurut saya adalah sesuatu yang mesti aman dan orang tuanya mesti diedukasi bahwa anaknya kalau mau keluar pun itu benar-benar aman. Jangan sampai ya sekarang kita kan harus berhati-hati ya sama anak. Itu poinnya. Jadi ada unsur edukatifnya. Kalau ada unsur edukatifnya setelah ada di bisnis kan tidak ada salahnya. Namanya orang membantu. Bisnis kan sifatnya adalah membantu orang lain. Ketika kita udah bantu lalu customer jadi suka sama kita dan kita dibantu akhirnya kita besar, ya itu puji Tuhan kan gitu, saling membantu. Begitu Pak. Oke. Kita ke liburananak.com kali ya. Liburananak.com ini barangkali diperkenalkan dulu ini apa gitu ya. Terus apa yang dilakukan gitu. Ibu Monica atau Ibu Nika nih? Okay. Ibu Monica ya. Iya, mungkin kita perkenalin dulu, sebetulnya liburananak.com ini juga berangkatnya dari kebutuhan itu sih. Jadi sebagai orang tua, kita dulu berpikirnya adalah, oke, kalau misalnya, seperti halnya sekolah lah, kita pasti cari yang terbaik gitu kan. Nah, sekarang kenapa untuk urusan liburan kita nggak seperti itu juga gitu. Sementara kita sendiri tahu bahwa sekarang kan pressure-nya anak-anak ini kan tinggi sekali gitu kan. Jadi nggak ada lah orang tua sekarang yang istilahnya setelah pulang sekolah, yuk kita liburan, yuk kita main, kayak gitu kan udah agak-agak terbatas ya waktunya. Jadi ketika liburan itu tiba sendiri, ya benar-benar itu saatnya orang sedemikian rupa ya. Ekspektasinya tinggi ya Bu ya. Oh ya udah libur gitu kan ya, waktunya libur dan kita udah langsung semuanya apapun yang mereka mau, hayu jalanin gitu. Cuma mungkin tantangannya adalah sekarang, nah seperti apa supaya mereka kekontrol juga gitu, apa yang dikasih ke anak-anak ini nggak cuma sekedar ya udah deh kamu kemana aja deh nggak apa-apa, kamu mau apa mama kasih, nah kayak gitu. Seperti itu sih dari orang tua. Kita berpikir adalah supaya tetap edukatif, tetap juga ada gunanya, dan orang tua juga nggak stres gitu ya. Iya, nah Bu Nika kan, orang tua orang itu dan lain. Kalau liburananak.com ini semacam website yang memberikan informasi seputar tempat-tempat liburan atau memang punya program khusus liburananak.com? Ya, awalnya kita ini sebuah website. Sekarang kita akan mengembangkan aplikasi juga. Website ini lebih seperti directory ya, Bu. Jadi tempat-tempat liburan yang menurut kita bagus gitu untuk anak-anak dan mungkin orang tuanya juga bisa ikut bermain, kita pasti masukkan dari awal gitu. Nah, terus kemudian juga kita akan membangun aplikasi di mana nanti setiap orang tua misalnya di lokasi tertentu dia lagi berdiri di situ, dia bingung mau ngajak anak bermain kemana, dia bisa pakai aplikasi itu untuk menemukan tempat bermain anak terdekat dari tempat dia berdiri saat itu. Gitu. Kemudian ya tentunya kita ke depannya kita pinginnya bikin event lebih banyak seperti itu. Kemudian juga kita pingin kerjasama dengan tempat-tempat yang tempat liburan buat anak supaya mereka bisa kita rating. Jadi nanti yang memberi rating itu nggak cuman reviewer di website atau di aplikasi, tapi juga kita memberi dari rating. liburananak.com memberikan itu. Betul, seperti itu. Jadi orang tua jadi lebih yakin kalau nilainya memang nilainya tinggi, orang tua jadi lebih yakin untuk mengajak anak. Kalau tempat liburan dikasih logonya liburan anak, oh ini udah proven gitu ya. Iya, seperti itu. Endorsement juga Pak ya. Nah, yang paling banyak ngeklik liburananak.com itu searchingnya apa yang paling banyak di search mereka? Liburkah, anakkah, atau mungkin tempat? Yang paling banyak di search itu apa? Bisa di tempat ya. Biasanya kita nomor 1 di Google tuh biasanya tempat gitu. Misalnya mereka nyari tempat yang paling baru gitu di Jakarta atau dimanapun tempat bermain anak, biasanya kita nomor 1 gitu munculnya. Jadi tempat ya. Saya awalnya kenalnya juga gitu, saya cari tempat main anak gitu ya, nomor 1-nya ternyata liburananak.com gitu. Ketemunya liburananak.com. Iya, jadi kita misalnya mau cari tempat main anak, munculnya liburananak.com. Jadi saya pikir memang saya kenalnya juga dari gitu awalnya. Oh, liburan anak kok ada ya gitu. Gitu. Ya, itu kenapa akhirnya direktori itu bisa dibikin? Apakah karena memang ini eranya orang liburan pasti nyarinya ke website dulu gitu ya?
Iya betul. Jadi semenjak 6 tahun yang lalu kita mulai dari awal itu, akhirnya ternyata banyak orang tua yang membantu kita juga gitu. Jadi misalnya mereka menemukan tempat baru, mereka kasih tahu kita, Kasih referensi. kasih tahu kita lewat Twitter, lewat Instagram, nge-tag kita gitu. Terus juga kita juga jadi tahu apa event yang tersebar segala macam itu kan. Mereka biasanya cuman di Facebook dan orang biasanya hanya tahu bahwa ada event itu dari mereka kalau ikut page-nya si tempat Facebook, tersebut. iya. Kalau nggak dapat gitu. Sehingga kita kumpulkan itu semua event sehingga orang tua punya pilihan. Nggak harus ke tempat tapi juga event anak-anak. Menarik gitu. juga ya. Ya. Iya. Kalau ke Ibu Amelia, Iya. Head of Marketing dari Minneapolis. Minneapolis ini ada di Plaza Indonesia, Lipo Mall Puri, Ion Mall BSD, PFJ Bandung, PVJ sorry, oh iya PVJ Bandung, Palembang Icon, Beach World Bali, lalu juga di Gianyar ya? Bali Zoo. Oh, di Bali Zoo Gianyar ya. Ini Harla juga ada di Gianyar. Ada, kita juga ada di Bali. Oh ya. Iya. Sesekali- Banyak yang mendengarkan nih sekarang di 92,2 ya. Oke, Iya. Minneapolis ini konsepnya seperti apa, Bu? Minneapolis itu konsepnya ada kelinci maskot kita namanya Creek. Kelinci bunny gitu ya. Dan mungkin ini dari logonya ada kepala kelinci sebenarnya iya. gitu. Iya. Tapi anak-anak bisa temuin di setiap area tempat bermain kita. Jadi ada maskot kelinci yang kita bawa kemana-mana. Itu sih sebenarnya suasana kayak di taman, atau yang sebenarnya yang paling menarik dari pertama kita buka adalah waktu kita buka di Plaza Indonesia itu kita buka dengan konsep rumah rumah pohon 2 lantai. Dan itu sampai sekarang satu-satunya kali yang di Indonesia, belum ada tempat main lain yang bikin kayak gitu di tengah kota. Kiri kanannya toko-toko kebutuhan anak, dan anak-anak bisa main di atas, di bawah, kelihatan sama orang tuanya. Tapi rumah pohonnya masih ada. Masih ada sampai sekarang. Jadi benar-benar dibuat anak-anak bisa jalan di atas kayu yang cuman selebar sejengkal gitu aja, tapi panjang. Sometimes bahkan orang tuanya yang, aduh aku nggak mau jalan lewat situ deh, duluan kan. Tapi itu serunya gitu loh. Jadi suasana di kita tuh nggak berarti tempat main terus jadi futuristik atau kayak gimana, enggak, tapi kita kembalikan Alami ya? alami, iya. Itu kalau buat rumah pohon perlu IMB nggak, Bu? Rumah namanya. Kayaknya enggak deh. Nggak ya? Ini pertanyaannya nggak perlu jawab ya mungkin ya. Iya, oke. Minneapolis, kenapa kelinci? Karena kita pikir anak tuh suka binatang peliharaan gitu ya. Pada awalnya memang kita mikir perlu pada waktu konsepting ya, Minneapolis itu konseptingnya sekitar tahun 2008-an, sebelum dibuka tahun 2009, dan itu juga udah melewati research apa yang kira-kira sesuai dengan anak-anak. Sebenarnya kita pengennya sahabat anak tuh yang pet ada di rumah, binatang peliharaan, kalau nggak anjing, kucing gitu ya. Tapi kita nggak pengen yang udah sama seperti kebanyakan yang udah ada gitu, pengen beda aja gitu. Dan kebetulan salah satu kreatif director kita menemukan bentuk kelinci yang lucu banget, dan akhirnya pertamanya gambar maskotnya kita malahan anak yang sedang bermain, 2 anak namanya Z sama Milo, anak perempuan sama anak laki-laki lagi main sama salah satunya dari mereka ada punya binatang peliharaan si kelinci itu sama balon. Nah, tapi di kemudian hari pas lagi Minneapolis sudah buka, ternyata yang paling menarik adalah si kelincinya. Dan sejak saat itulah kita mengembangkan si maskot kelinci itu. Gitu. Hanya sekedar maskot, tapi kalau di dalamnya sendiri tidak didominasi dengan permainan-permainan. Oh, enggak ada, cuma ada gambar-gambarnya yang kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kesannya ada sesuatu karakter yang muncul jadi nggak cuma tempat bermain, nih mainnya perosotan, nih mainnya main di bola atau kayak gini, tapi nggak ada maskot yang deket dengan anak-anak, dengan suasana anak-anak gitu loh. Dengan adanya maskot kelinci itu, suasananya dengan anak-anak cepet nempel ya, cepet deket. Self belongingnya anak ke gambar itu jadi cepet gitu loh. Dan itu yang kita terus jalankan sampai sekarang. Iya, saya juga suka kelinci kan ya. Betul. Saya lebih lucu kan Anda tadi. Oke, baik. Harlisna masih bersama kita dari Max Coffee. Kita bicara seputar liburan anak
peluang dan tantangan dalam bisnis. Nanti soal peluang dan tantangan saya akan gali lebih dalam lagi dengan Pak Joko Kurniawan. Tetap bersama kita ya di Ya. Heartland Coffee Morning. Langsung dari Max Coffee Bento Junction, Lipo Village.